wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Yang Terhormat Bapak Mukhadir SHI, mewakili Ketua Basnas Kabupaten Gresik. Sambutan selanjutnya, sambutan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang akan disampaikan oleh Ibu Puji Astuti MSI. Sebelumnya saya sapa terlebih dahulu Ibu Puji Astuti. Sekali lagi, yang terhormat Ibu Puji Astuti. Mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya Ibu Puji Astuti belum bisa masuk di link Zoom meeting. Kita lanjut ke sambutan selanjutnya, yakni sambutan Kepala RC Kabupaten Gresik kepada yang terhormat Ibu Ini Hikmatin. Pada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar ya? Jadi sakit Bu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang berbahagia Bapak Haji Munif, meskipun kondisi sakit, namun insya Allah beliau tetap bersyukur dan tetap bahagia karena pada hari ini telah dilaksanakan kegiatan program dari Basnas untuk bisa silaturahim bersama para guru GPK, baik itu dari SLB maupun dari penyelenggara pendidikan inklusif. Kemudian Pak Haji Mudofar selaku Waka Basnas dan juga Pak Tadin, penggerak daripada Basnas, dan semua Bapak Ibu pengurus Basnas. Alhamdulillah, segala puji syukur hanya teruntuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan keberkahan kepada Basnas dan seluruh Kabupaten Gresik yang pada hari ini bisa melaksanakan kegiatan itu dan bisa menyelenggarakan program-program atau bisa melaksanakan program-program dengan penuh suka, lancar, dan selalu dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Tadin tadi, semua program Basnas pada tahun ini maupun tahun yang akan datang akan lebih baik dan bisa memudahkan seluruh umat untuk kemaslahatan umat. Bapak Ibu yang saya hormati, saya selaku Kepala UPT Resource Center mengucapkan terima kasih kepada Basnas yang sudah memberikan semuanya luar biasa motivasi baik material maupun spiritual kepada kami semua, baik itu PT Resource Center maupun teman-teman yang ada di pendidikan satuan pendidikan inklusif maupun sekolah luar biasa. Saya merasa bersyukur walaupun tadi dikatakan tidak ada apa-apa gitu Pak Mudofar ya, tapi semua teman guru insya Allah penuh syukur, penuh bahagia. Tidak melihat sejauh mana berapa yang diterima, namun kepedulian dan diajak bersilaturahim seperti ini itu suatu kebahagiaan, suatu kepercayaan dari kami semua teman-teman yang ada di lapangan. Jadi satu itu yang saya sampaikan, ucapan terima kasih kepada Basnas. Mudah-mudahan Basnas terus berlanjut program-programnya tambah bagus, tambah memberikan semangat kepada semua umat yang ada di Kabupaten Gresik ini. Yang kedua, perlu kami sampaikan bahwa saya bersyukur sekali pada akhir tahun ini hasil karya daripada teman-teman guru ini membuahkan hasil atau produk berupa buku. Jadi yang kami angan-angankan sejak dulu, kami ingin memberikan istilah kado istimewa untuk Kabupaten Gresik, dan ternyata pas pada akhir keberlangsungan dari Gresik Kabupaten Inklusif ini insya Allah nanti akan memberikan kado 5 buku dari karya teman-teman guru GPK Produktif tahap pertama, GPK Produktif tahap kedua,
Kemudian dilanjutkan kumpulan kisah perjalanan disabilitas prestasi, kemudian juga kumpulan dari ibu-ibu hebat yang melahirkan anak-anak hebat juga. Ini juga ada satu buku, dan juga tulisan dari 450 teman-teman kepala sekolah, guru yang bulan November kemarin kami bertemu, dan alhamdulillah pendidikan inklusif yang ada di Kabupaten Gresik yang dirasa ini mereka baru, tetapi 85% mereka menerima dan siap untuk melayani anak-anak yang berkebutuhan khusus. Begitu Pak Mudofar yang bisa kami sampaikan. Ini sangat bersyukur sekali. Jadi dari tahapan, mulai tahap pertama tahun 2013 sampai pada tahun ini tahapan yang ke-7, strategi-strategi selalu kami lakukan, inovasi-inovasi yang harus dimunculkan setiap tahun. Dan pada tahapan yang ke-7 ini kemarin alhamdulillah kami memberikan istilah bahasanya kado, yang seharusnya pada hari disabilitas kemarin kami istilahnya pabeda buku, namun di penerbitan masih belum keluar, baru tanggal 26 ini bisa dikeluarkan, plus ISBN-nya juga. Jadi mohon teman-teman semuanya dari GPK tetap sabar untuk menunggu, insya Allah nanti tanggal 30 Desember, insya Allah bedah buku, bahasanya tidak terlalu muluk-muluk ya Pak Mudofar dan Pak Tadin, tapi kami bisa memberikan yang terbaik untuk semuanya, termasuk juga disabilitas yang prestasi. Ini juga kami rangkul Bapak, jadi membuahkan satu buku dengan judul Sejuta Asa, 1000 Cita untuk Negeri Tercinta. Kemudian untuk teman-teman GPK 1, yaitu Learning at Home, Learning with Love. Yang kedua adalah Success Story, Learning at Home. Dan untuk satunya lagi adalah Bunda Cerdas, Anak Hebat. Kemudian untuk buku yang terkait dengan bagaimana anak-anak tunarungu membaca Al-Quran, ini masih proses penyempurnaan. Karena terus terang kami perlu nanti mungkin Pak Mudofar melibatkan untuk berkaitan dengan istilahnya membaca Al-Quran, lah perlu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan urusan Pak Mudofar ya. Ini mungkin dalam proses penyempurnaan dan belum bisa pada tanggal 30 ini bisa kami suguhkan, tapi itu sudah ada pedoman yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman komunitas tuli. Kemudian yang perlu kami sampaikan juga, alhamdulillah kemarin di dalam CSR UPT Resource Center dalam menangani komunitas tuli Gresik ini alhamdulillah mendapatkan emas. Jadi istilahnya kerjasama dengan Pertamina dan juga dengan Esmo Jakarta. Kemarin kita sudah memberangkatkan beberapa teman tuli untuk mengikuti kegiatan pelatihan menjahit, dan alhamdulillah dari hasil produk mereka sekarang sudah diminati oleh beliau-beliau yang ada di Jakarta, dan kemarin sudah istilahnya mengirim beberapa hasil karya teman tuli seperti itu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemandirian agar mereka nantinya tidak selalu menggantungkan pada orang lain, tetapi dia bisa menciptakan lapangan kerja baru. Itu yang kami lakukan, upaya mereka teman-teman tuli itu menjadi bos-bos untuk adik-adiknya disabilitas yang lainnya. Ini harapan kami seperti itu. Mohon maaf Bu, ini suaranya enggak bisa keluar. Bu, ini mohon maaf Bapak Ibu guru, karena ada gangguan teknis, kita tunggu sebentar Bu, ini barangkali bisa nyambung kembali. Maju Pak. Sekali lagi,
Mohon maaf Bapak Ibu Guru, karena ada gangguan teknis, kita tunggu sebentar. Barangkali Ibu ini bisa gabung kembali dengan kita. Bapak Ibu Guru, kita lanjut saja. Kayaknya Bu ini tidak bisa gabung kembali dengan kita. Terima kasih kepada yang terhormat Ibu ini Hikmatin yang sudah menyampaikan sambutan. Untuk acara selanjutnya, yakni motivasi yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua 2 Basnas Kabupaten Gresik kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Mutofar, SPD MPD, kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, Rabbi shrahli sadri, wa yassirli amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Abdul Munif, MAG, Ketua Basnas Kabupaten Gresik. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim. Yang terhormat Ibu Ini Hikmatin, SPD, Kepala UPT IRC Kabupaten Gresik. Segenap para guru dan para pemerhati sosial yang sangat kami hormati. Syukur alhamdulillah, siang ini kita dapat bersemuka melalui Zoom dalam acara yang digagas oleh Basnas Kabupaten Gresik dalam rangka meningkatkan kepedulian sosial yang merupakan tugas mulia bagi kita semua. Mudah-mudahan perhatian dan kesediaan kita untuk mengikuti acara ini disertai dengan anugerah dan kemaslahatan serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak dan para ibu yang terhormat, lebih kurang 30 menit kita nanti akan berbicara terkait dengan tema yang diberikan kepada saya untuk disampaikan pada sore hari ini. Tema yang kita usung bersama pada pertemuan ini adalah upaya meningkatkan motivasi pribadi. Kajian ini terinspirasi oleh lagunya yang diciptakan oleh Cornel Simanjuntak. Dalam salah satu baitnya, beliau mengajak bergerak, serentak, majulah, menang. Syair tersebut memuat makna yang cukup dalam bahwa untuk mencapai tujuan tertentu kita harus bergerak. Selain itu tidak dapat bahwa bergerak itu sendirian, bergerak itu harus serentak,
Dengan demikian, maka kekuatan untuk meraih kemenangan itu menjadi lebih mudah tercapai. Apa yang disampaikan oleh Bu Ini Hikmatin tadi, sejatinya adalah menginspirasi bagi kita semua untuk membangun motivasi diri dalam meraih kemajuan, meskipun kemajuan itu sepertinya dicapai secara pribadi, namun sejatinya kemajuan yang dicapai seperti itu akan memiliki dampak sosial yang cukup tinggi. Motivasi itu sangat penting. Sesuatu yang semula kita anggap tidak mungkin dapat dijangkau, akan tetapi jika didorong oleh motivasi yang kuat yang ada di dalam diri kita, maka sesuatu yang tidak mungkin itu akan menjadi kenyataan. Saya punya guru, desanya Sembayat, ngajarnya di Tuban, 82 kilo perjalanannya. Masuk pagi harus datang di kantor sebelum pukul 7. Dapat kita bayangkan berangkatnya dari Sembayat menuju Tuban itu berapa jam. Dan berarti dia harus bangun pukul berapa. Dan memulai berangkat pukul berapa. Saya tahu persis guru saya ini sangat disiplin, sehingga peraturan 10 atau 15 menit sebelum bel berbunyi harus sudah di kantor, saya yakin dia sudah nyampe. Itu dilakukan lebih dari 20 tahun perjalanan dari Sembayat menuju Tuban. 82 kilo. Sesuatu yang tentu saja dapat kita bayangkan amat berat. Tetapi karena ada motivasi dari yang saya sebut guru saya itu tadi untuk menjunjung tinggi amanah sebagai guru yang harus diteladani, ditiru oleh murid-muridnya, ditiru oleh kolega-koleganya, lebih dari itu sebagai amanah dari Allah SWT, maka yang berat itu dapat dilakukan secara mulus selama 20 tahun lebih. Demikian juga barangkali yang dilakukan oleh Bu Ini Hikmatin. Sesuatu yang amat berat, mengelola lembaganya, akan tetapi dengan ketekunan. Saya tahu persis beliau dulu pernah bergabung dengan Australia untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di tingkat dasar di Kabupaten Gresik, kerjasama antara Indonesia dengan Australia. Beliau sangat tekun, disiplin. Dengan demikian, aneka prestasi yang tadi disampaikan itu sekaligus memberikan inspirasi bahwa motivasi itu menjadi kekuatan yang luar biasa bagi pencapaian tujuan tertentu. Para bapak dan para ibu yang terhormat, pada era kita ini, kita sebut sebagai era teknologi kemajuan, dan ini tidak harus kita ikuti. Karena itu ada disrupsi teknologi yang berkaitan dengan perubahan perilaku manusia dan tantangan kita memasuki abad 21. Disrupsi itu adalah dampak dari kemajuan teknologi industri yang kemunculannya didorong sebagai kompetitor baru yang lebih efisien dan efektif, yang mengubah peta segalanya, yang mengubah peta kehidupan segalanya. Karena itulah dalam sajian ini bahwa kemajuan teknologi itu dapat mengubah aneka persoalan
kehidupan manusia. Disrupsi berdampak pada otomatisasi. Maksudnya demikian. Dulu segala sesuatu yang dilakukan bersifat rutin. Misalnya kehadiran sebagai seorang pengajar di kantor itu harus absen, tanda tangan, kemudian mencari buku kehadiran dan seterusnya. Tetapi itu kemudian sekarang diganti dengan otomatisasi. Ada fingerprint. Yang fingerprint itu ternyata lebih jujur dibanding dengan absensi, dengan jurnal, dengan daftar kehadiran, dan sebagainya itu tadi. Orang lebih percaya atau pimpinan lebih percaya pada data yang dimunculkan oleh fingerprint itu dibanding dengan data yang dimunculkan dari tanda tangan, kehadiran, jurnal, dan seterusnya. Ini adalah sebuah kenyataan. Mau tidak mau kita harus mengikuti kemajuan teknologi yang semacam ini. Termasuk yang kita lakukan hari ini itu adalah disrupsi teknologi. Hari ini kita melakukan kegiatan katakanlah sebagai seminar atau diskusi atau dialog atau pencerahan yang kita lakukan secara Zoom. Semula hal ini tidak terbayangkan bahwa kita akan melakukan hal ini, tapi tampaknya hal ini harus kita lakukan dalam rangka tetap bergerak menuju kemajuan, bagaimanapun keadaannya kita harus melakukan. Dan tentu saja ini dapat dipandang dari berbagai sudut pandang yang beragam. Secara positif, hal ini ternyata dapat mengubah perilaku kita, bahwa meskipun dalam situasi yang bagaimanapun, kita tetap dapat melakukan kegiatan-kegiatan positif, pencapaian keilmuan, pencerahan, dan seterusnya, meskipun kita berada dalam jarak yang jauh, dalam situasi atau tempat yang berbeda. Kemajuan teknologi juga berpengaruh terhadap sosiokultural. Ada perubahan demografi, profil sosioekonomi dari populasi dunia. Meningkatnya usia harapan hidup dan usia lama bekerja, tumbuhnya migrasi, urbanisasi, keragaman budaya dan kelas menengah, dan seterusnya. Itu tampaknya hal ini harus kita ikuti. Seperti saat ini yang terlihat di dalam Zoom, ini yang semula tidak terbayangkan bahwa kita akan melakukan Zoom dengan membawa masker seperti ini, tapi ternyata kita harus melakukan hal ini. Dan ini adalah sebuah kenyataan yang harus kita ikuti. Yang ketiga adalah perubahan lingkungan. Dalam kenyataannya segala sesuatunya amat terbatas, bahwa suatu saat bisa jadi bahan bakar itu akan habis, perubahan iklim, dan seterusnya. Akan tetapi itu semua dapat berpengaruh positif, misalnya meningkatnya perhatian terhadap energi alternatif. Jadi orang akan berusaha secara sekuat tenaga karena bahan bakar yang alami itu terbatas, maka kemudian akan berpikir secara positif untuk dapat menemukan atau berkreasi atau berinovasi menemukan energi alternatif yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Begitu seterusnya. Bapak Ibu yang terhormat, kita juga mengenal istilah industri 4.0 Indonesia. Ini membawa kenyataan bahwa dengan kemajuan teknologi itu tadi, Indonesia sekitar 23 juta pekerjaan yang ada saat ini akan digantikan otomasi pada 2030.
pekerjaan-pekerjaan yang semula bersifat berulang-ulang, repetisi, misalnya tadi saya sebutkan di atas, kehadiran dengan absensi dan sebagainya, itu nanti akan dilakukan otomasi. Segala sesuatunya diganti dengan teknologi. Kita misalnya memasuki jalan tol. Semula di setiap pintu gerbang tol ada petugas, pegawai yang bertugas untuk mengatur karcis atau biaya pintu masuk. Ternyata sekarang hal itu sudah tidak ada sama sekali. Sehingga harus diganti dengan otomasi. Kita cukup menombol yang kemudian keluar berapa biaya yang harus kita keluarkan dalam rangka memanfaatkan jalan tol itu. Demikian juga di supermarket besar dan seterusnya. Itu ternyata dulu ada tukang parkir yang harus mengatur laju parkir, tapi ternyata sekarang cukup melambaikan tangan atau menombol dengan ibu jari kita sudah keluar karcis. Begitu seterusnya. Dengan demikian nyaris ada 23 juta pekerjaan yang ada saat ini yang akan digantikan otomasi pada 2030. Demikian seterusnya. Akan tetapi hal itu tidak menutup kemungkinan munculnya peluang pekerjaan baru. Data dari penelitian menyebutkan bahwa sektor kesehatan, konstruksi, manufaktur, retail mengalami peningkatan permintaan tenaga kerja yang luar biasa. Sisi positif atau katakanlah pada saat ini ya mudah-mudahan segera saja COVID ini atau Corona ini segera sirna dari Indonesia, dari bumi ini. Akan tetapi ternyata saat-saat ini pada sektor kesehatan juga memunculkan beberapa permintaan tenaga yang dapat berkontribusi pada penanganan COVID. Pada konstruksi, kita lihat pada usaha atau perusahaan perumahan dan seterusnya. Nyaris mereka semua mengalami kemajuan pesat karena memang dibutuhkan tenaga kerja pada faktor itu. Retail, jual beli, pedagang kaki lima dan seterusnya itu begitu banyak. Kita lihat di jalan-jalan begitu banyak orang yang kemudian berkreasi, meningkatkan usaha secara mandiri dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu ada peluang 27 sampai 46 juta pekerjaan baru. Dan 10 juta pekerjaan baru tersebut diantaranya adalah jenis pekerjaan yang belum pernah ada sebelumnya. Artinya bahwa sangat mungkin nanti akan muncul jenis keterampilan-keterampilan pekerjaan-pekerjaan baru yang semula tidak terbayangkan dan kemudian akan menjadi ada sebagai wujud adanya motivasi kehidupan dari kita atau manusia yang masuki abad teknologi ini. Nah, para Bapak Ibu yang terhormat, tantangannya adalah pada SDM, sumber daya manusia Indonesia. Dalam data DBS tahun 2019, 5,67% itu terdapat pengangguran pada tingkat sarjana. Total angkatan kerja 133.056.000 orang. Nah, pengangguran mayoritas tenaga pendidikan itu datanya seperti dalam butir ini. Sarjana 9,7%, kemudian SD 39,6%, SMP 17,8%, SMA 18,33%, SMK 11,1%, diploma 2,7%. Dengan demikian, mayoritas tenaga kerja berpendidikan masih SD ke bawah di Indonesia. Dengan demikian, masih terbuka bagi kita semua untuk meningkatkan motivasi dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia, sumber daya kita semua. Karena manusia yang sukses ke depan adalah mereka yang memiliki sumber daya tinggi, yang memiliki motivasi tinggi. Ini fakta statistik seperti ini, mudah-mudahan dapat membantu kita
kita untuk tetap optimis bahwa kita dapat meraih kemajuan. Kita catat bahwa pengangguran sarjana 5,6 itu tidak sedikit. Nah, ini sarjana saja nganggur, apalagi yang tidak sarjana, kan bisa begitu. Tapi tentu saja tidak, faktanya memang ada orang yang tidak sarjana tapi lebih sukses daripada yang sarjana. Itu seterusnya. Para bapak, para ibu, peserta yang terhormat, nah, sistem pendidikan di Indonesia itu juga akan mengalami perubahan sejalan dengan kemajuan teknologi tadi. Ada 3 aspek yang seharusnya diperhatikan dalam pendidikan di Indonesia, yaitu perekonomian, perubahan sosiokultural, gambaran pasar, dan visi Indonesia tahun 2045. Nah, kemajuan-kemajuan teknologi itu, kemajuan-kemajuan kami sebutkan di atas ternyata dapat mengubah perilaku. Antara lain adalah perubahan gaya penampilan. Kita ambil contoh para pelaku pendidikan dan kebudayaan ini, Mendiknas ini, misalnya ini gayanya Pak Malik Fajar, Profesor Malik Fajar, ini gayanya Profesor Muhammad Nur, ini gayanya Profesor Muhammad Nasir, ini gayanya Pak Nadiem Makarim. Ini adalah kenyataan bahwa mereka memiliki style tersendiri yang kemudian style-style itu akan diikuti oleh mereka yang ada di bawahnya. Selain itu, ada sebuah arahan dari Presiden Republik Indonesia tahun 2011 sampai 2024 untuk menciptakan SDM agar unggul. Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh pengambil kebijakan. Yang pertama, bahwa pendidikan harus memperhatikan pada aspek karakter, prioritaskan pendidikan karakter dan pengamalan Pancasila. Ini tetap menempati posisi di depan, karena karakter itu menentukan kualitas seseorang dalam mencapai kemajuan dirinya. Tentu saja ini tidak dapat diraih selain melalui pendidikan. Pendidikan itu menjadi motor utama dalam menciptakan manusia, khususnya manusia yang berkarakter. Yang kedua, arahan dari Pak Presiden adalah diregulasi dan dibirokratisasi. Maksudnya adalah potong semua regulasi yang menghambat terobosan peningkatan investasi. Ini mungkin supaya tidak terlalu berbelit-belit dalam segala macam keputusan, maka perlu diregulasi dan dibirokratisasi. Kebiasaan ganti terlalu banyak meja yang ternyata dianggap menghambat kemajuan usaha, itu menurut Bapak Presiden harus diganti menjadi sesuatu yang lebih hemat, lebih praktis, sehingga lebih cepat untuk mengalami kemajuan dan perubahan. Yang ketiga, meningkatkan investasi dan inovasi. Kebijakan pemerintah harus kondusif untuk menggerakkan sektor swasta agar meningkatkan investasi di sektor pendidikan. Ini juga memberi peluang kepada kita dan masyarakat Indonesia yang tadi kami sebutkan SDM-nya seperti tersebut, bahwa ternyata pada sektor swasta diberi peluang besar untuk mengalami kemajuan. Tentu saja ini harus dimiliki motivasi yang tinggi agar dapat menjadi swasta yang dapat bergerak secara lebih cepat, karena memasuki dunia persaingan antar swasta juga semakin tinggi. Kemudian arahan Presiden adalah penciptaan lapangan kerja. Semua pemerintah berorientasi pada lapangan kerja, utamakan pendekatan pendidikan dan pelatihan vokasi yang baru dan inovatif. Ini maksudnya adalah bahwa semua yang kita lakukan itu harus berorientasi menciptakan lapangan kerja, karena sumber utama kemajuan seseorang adalah tersedianya lapangan pekerjaan. Masalah yang besar yang muncul di tanah air ini adalah ketika terbatasnya lapangan kerja dan besarnya pengangguran. Dengan demikian mereka akan mengalami kesulitan untuk dapat memicu dirinya secara positif memasuki kehidupan yang lebih baik. Yang kelima adalah pemberdayaan teknologi. Ternyata teknologi juga menjadi alat pemerkuat bagi berbagai hal yang 1, 2, 3, 4 sebuah di atas. Nah, para bapak, para ibu yang terhormat, bahwa perlu dilakukan sebuah upaya
yang komprehensif agar kita semua dapat melakukan kegiatan yang lebih positif dalam rangka meningkatkan motivasi diri. Bagaimana caranya? Tentu saja kita harus melakukan sebuah terobosan yang biasanya itu didorong oleh kecerdasan untuk melakukan sesuatu yang belum dilakukan oleh orang lain. Nah, ini adalah gambaran bahwa posisi untuk dapat meningkatkan motivasi itu adalah perlu dibangun dengan keterbukaan atau kecerdasan untuk meningkatkan literasi manusia. Indikatornya punya kemampuan ilmu, iman dan takwa, karakter luhur, lincah, belajar sembahyang ayat, dan literasi teknologi, kemudian literasi numerik atau logika. Nah, ini seperti yang dilakukan oleh Bu Ini Hikmatin tadi, menciptakan cetakan verbal, itu tentu saja harus didukung karena literasi verbal itu dalam bentuk cetakan dan seterusnya akan dapat menjadi sarana literasi bagi manusia yang lainnya untuk dapat mempelajari sekaligus menciptakan kepedulian sosialnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan motivasi dirinya. Para Bapak Ibu yang terhormat, tentu saja apa yang kita diskusikan hari ini itu adalah terkait dengan usaha meningkatkan motivasi diri. Sekali lagi bahwa motivasi diri itu amat penting dalam rangka untuk memajukan diri kita. Tanpa motivasi kita akan menjadi lemah, menjadi kosong, menjadi tidak berdaya karena kita akan dihantui oleh aneka macam ketakutan, ketakutan kalah bersaing, ketakutan gagal, dan sebagainya. Gagal itu tidak usah kita jadikan sebagai momok untuk melakukan sesuatu, karena sejatinya berangkat dari kegagalan yang pertama akan dapat kita raih sukses pada berikutnya. Dalam sebuah teori marketing, sekali menawarkan sesuatu barang ditolak, 2 kali ditolak, 3 kali ditolak, siapa tahu yang ke-100 kalinya diterima. Dengan demikian ada peluang bagi orang yang berusaha untuk terus mencapai kemajuan, karena di dalamnya termuat anugerah Allah untuk dapat meningkatkan prestasi kita. Dalam ayatnya Allah mengatakan inna ma'al usri yusra. Di dalam ayat yang lain Allah juga berfirman walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang serius, siapa yang gigih, siapa yang kuat motivasinya, maka pasti Allah akan menunjukkan jalan menuju kesuksesannya. Para Ibu yang terhormat, sudah 30 menit kami menyampaikan materi tentang motivasi pribadi ini, kemampuan bergerak maju menuju kesuksesan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membawa manfaat, tapi sekaligus juga kami buka barangkali ada pertanyaan-pertanyaan atau diskusi atau sharing dari para peserta, kami persilakan. Sebelum itu kami sampaikan bahwa Basnas Kabupaten Gresik bermitra dengan berbagai elemen yang ada di masyarakat Gresik, tidak terkecuali Gresik, itu sejatinya adalah sebuah tugas sekaligus sebuah upaya untuk dapat meraih kemajuan secara bersama-sama. Basnas terus berusaha bergerak untuk meningkatkan kualitas masyarakat Gresik. Tahun 2020, Basnas memiliki atau mempunyai target pengumpulan ZIS, zakat infak sedekah sebesar
9,7 miliar, dan alhamdulillah pada awal Desember ini target hulu itu telah tercapai atas bantuan berbagai pihak, tidak terkecuali doa para mustahik agar Basnas terus mencapai kemajuan. Motivasi-motivasi untuk mengajak kemajuan bersama seperti itulah yang menjadikan daya dorong kuat bagi Basnas untuk dapat mencapai target pengumpulan yang sebesar itu. Dan alhamdulillah juga 9,7 miliar itu telah didistribusikan nyaris 355 atau 356 desa di Kabupaten Gresik semuanya telah pernah disentuh oleh Basnas dalam bentuk bantuan atau distribusi. Kita doakan mudah-mudahan para donasi, para muzaki, khususnya para pegawai negeri ASN Kabupaten Gresik yang telah mendonasikan ZIS-nya, zakat infak sedekahnya kepada Basnas, mudah-mudahan mereka, beliau-beliau dikaruniai kesehatan oleh Allah SWT, dikaruniai keberkahan atas segala yang dimilikinya, dikaruniai keberkahan keluarganya, dikaruniai keberkahan pekerjaannya, dan seterusnya. Kita mentargetkan tahun 2021 yang semula 9,7 miliar itu akan kita naikkan 15% menjadi 11,2 miliar. Mohon doanya kepada semua pihak, kepada para muzaki, pada mustahik, pada teman-teman semua, doakanlah mudah-mudahan Basnas dapat mencapai target itu. Akhirnya doakan pula agar pengurus Basnas semuanya saja menjadi pengurus yang amanah sehingga membawa maslahat bagi kita semua. Demikian yang perlu kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Muzaffar atas motivasi yang sudah diberikan kepada kita semuanya. Semoga dapat memberikan dorongan kita semuanya. Monggo Bapak Ibu barangkali ada yang ingin bertanya atau yang ingin disampaikan kepada beliau, dipersilakan bisa melalui chat di kolom komentar atau disampaikan secara langsung. Monggo kami persilakan. Monggo Bapak Ibu. Barangkali ada yang mau bertanya atau ada yang mau disampaikan kepada Basnas atau kepada pemateri, kami persilahkan. Kami buka 2 pertanyaan. Monggo Bapak Ibu guru bisa disampaikan secara langsung, dibuka mute-nya atau disampaikan melalui kolom komentar. Kami persilahkan. Monggo, kalau tidak ada, cukup sekian dan terima kasih dari penyaji. Kita lanjut ke acara selanjutnya. Oh ini Pak, ada pertanyaan dari Dimas Hesbi, SMP Muhammadiyah Kebomas. Assalamualaikum Ustadz, saya Dimas dari SMP Muhammadiyah 4 Giri. Mau tanya doanya Ustadz terkait supaya kita istiqomah. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Pak Dokter. Kami persilahkan.
Terima kasih kepada Saudara Hesti, ya. Dimas, Saudara Dimas. Apa doanya supaya bisa istiqomah? Istiqomah itu bahasa lainnya adalah ajak atau rutin atau konsisten. Nah, doanya orang supaya bisa istiqomah, supaya bisa rutin, itu doa yang secara langsung agar dapat menyentuh hati kita dan sampai kepada maksud agar didengar oleh Allah SWT, itu tidak harus doa itu dalam bahasa Arab. Meskipun ada doanya dalam bahasa Arab itu ada, tetapi secara substansial, secara makna, maka doa dalam bahasa apapun itu didengar oleh Allah SWT. Yang penting doa itu masuk atau meresap dalam hati, konsentrasi, dan benar-benar dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara pribadi, saya sendiri sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Jawa. Dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Tidak apa-apa doa dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Jawa. Allah Maha mendengar, Allah Maha tahu, dan Allah itu sangat maha mengerti atas segala yang kita mohonkan kepadanya. Akan tetapi jika yang dimaksud adalah doa agar kita bisa istiqomah, maka doa yang saya istiqomahi setiap hari itu doa sapu jagat itu. Doa yang menyentuh semuanya hajat kita itu, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, karuniailah kami kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa neraka. Kebahagiaan dunia itu, kalau penjelasan dari para kiai, itu ada 3H kebahagiaan dunia. Yang pertama adalah rezeki yang sangat banyak, itu termasuk kebahagiaan dunia. Yang kedua adalah punya keluarga yang bahagia, keluarga yang bahagia. Yang ketiga adalah keselamatan. Jadi indikator bahagia ketika kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah itu ada 3 hal itu yang dimaksudkan di dalam hati meskipun tidak diucapkan. Pengucapan Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi dalam hati ada 3 aspek itu yang dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fil akhirati hasanah, ya Allah karunialah kami kebahagiaan di akhirat. Maka kebahagiaan di akhirat tidak ada lain, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wa qina adzabannar, jauhkanlah kami dari neraka. Ya, supaya dijauhkan dari neraka berarti ya masuk surga. Ini doa yang sering diistiqomai oleh para kiai, para ulama, para guru, para ustadz yang sering disuruh berdoa, pasti di akhirnya ada doa seperti itu. Nah, kalau dalam bahasa Arab, Allahumma istaqim, misalnya, ya Allah istiqomahkanlah kami untuk melakukan kebaikan, ya langsung saja disampaikan dalam bahasa Indonesia, tidak apa-apa. Gitu Mas Dimas ya. Jadi doa agar kita bisa istiqomah
Tidak harus dalam bahasa Arab, bisa juga dalam bahasa yang kita mengerti. Yang penting adalah khusyuk, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, Mas. Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Bapak Muhammad. Mungkin Bapak Ibu guru ada yang mau disampaikan lagi atau ada pertanyaan? Kami persilahkan. Taruh di komentar, Mbak. Apa? Pertanyaan apa? Taruh di komentar. Taruh ya Bapak Ibu. Ini ada yang bertanya dari Bu Iva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam takdim saya kepada Bapak Muzaffar selaku dosen saya di Istaida. Saya Iva dari UPT SDN 50 Gresik, mengutip dari ayat yang Bapak sampaikan, inna ma'al usri yusra. Saya yakin Allah akan membantu hambanya di mana saja dan bagaimana keadaannya. Akan tetapi Gresik ini sudah ada beberapa kasus terjadinya pembunuhan. Saya yakin beliau sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Namun belum bisa terselesaikan. Pertanyaan saya Bapak, bagaimana kita menghadapi masalah agar Allah tetap tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, terima kasih Mbak Iva. Selamat berjumpa kembali. Saya dulu memang mengajar di Stay Darut Taqwa Suci Manyar Gresik dan saya ngajar mulai tahun 97, jadi ya cukup lama juga. Termasuk Mbak Iva ini adalah mahasiswa saya. Bagaimana cara mengatasi aneka masalah agar kita tetap dalam bingkai tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira begitu maksudnya. Ya. Saudara Iva, tidak ada sebuah ujian yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang sejatinya hambanya itu tidak diberi kekuatan oleh Allah menerima ujian itu. Dengan kata lain, sebenarnya berbagai cobaan yang diberikan kepada kita itu terlebih dahulu Allah telah memberikan bekal kekuatan agar kita tabah dan tahan menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mengapa kemudian ada orang yang sampai bunuh diri, sampai kemudian lepas kontrol, kemudian saling membunuh, meluapkan amarah, dan sebagainya, maka disitulah diperlukannya satu sifat yang mulia yang seharusnya dimiliki oleh manusia yang dikenal Allah, yaitu sifat sabar. Kesabaran itu merupakan modal bagi kita dalam rangka menerima aneka tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran itu janganlah dimaknai sebagai sesuatu yang pasif. Sebab kesabaran itu ada seorang imam yang memaknai sabar itu adalah ketabahan dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ketabahan seseorang dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Menjalankan dan menjauhi itu kata kerja aktif, berimbuhan
Artinya bahwa sabar itu sikap aktif, bukan pasif. Harus ada sesuatu yang dilakukan. Harus ada sesuatu yang dilakukan. Dengan demikian, sabar itu bukanlah diam. Sabar itu bukanlah tidak bergerak, tetapi sabar itu bergerak. Bukanlah orang yang sabar ketika dia tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi kemudian diam saja. Itu tidak sabar. Bukanlah orang yang sabar ketika di kelas dia sekolah, kemudian rankingnya rendah, tapi dia kemudian pasrah, tidak mau berusaha belajar, membaca, bertanya kepada guru, diskusi dengan teman, membaca aneka bahan bacaan, dan seterusnya. Bukanlah orang yang sabar. Jadi sabar itu aktif melakukan sesuatu. Dengan demikian, agar kita dapat tetap dalam bingkai tawakal kepada Allah, maka lakukanlah sesuatu yang baik seperti yang diperintahkan oleh Allah, lebih-lebih seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dalam aneka macam usahanya. Maka kemudian setelah semuanya itu dilakukan, baru pasrah atau tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbak Iva, tidak sedikit orang yang sukses itu adalah semula mereka adalah orang yang tidak tersedia fasilitas seperti yang lainnya. Kita lihat orang-orang yang sukses itu ternyata mereka semula adalah orang yang biasa-biasa saja. Yang kemudian atas usaha kerasnya maka bisa menjadi sukses. Bukankah begitu? Siapa? Nabi siapa yang dibungkus dengan berlimpahnya harta benda atau apa. Tapi kemudian atas usahanya kemudian menjadi melimpah. Kita lihat Nabi Musa, Nabi Ibrahim, khususnya Nabi Muhammad SAW, ternyata toh beliau nabi-nabi kita itu adalah hamba-hamba Allah yang dalam keluarga yang sederhana, yang biasa-biasa saja, yang kemudian atas usaha kerasnya menjadi sukses. Dengan demikian, yang paling penting dalam meraih kesuksesan itu adalah usaha, kemudian disertai dengan kesabaran untuk merajut aneka usaha, yang kemudian baru bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir ini adalah sesuatu yang sudah sering difatwakan, sudah sering didakwahkan oleh para kiai agar kita berusaha sekuat-kuatnya, yang kemudian bertawakal kepada Allah, kita serahkan usaha kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi siapa orang yang berjihad serius, konsentrasi, tekun, tidak malas dalam berusaha, lanahdiyannahum subulana, maka pasti akan ditunjukkan jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir begitu, Mbak Iva. Terima kasih. Terima kasih, Pak Dokter. Dengan dijawabnya pertanyaan yang kedua tadi, merupakan penghujung kegiatan pembinaan guru inklusi dan ABK non-PLN. Terima kasih kepada semuanya. Untuk lanjut di acara yang terakhir, yaitu penutup atau doa. Belum penutup atau doa, biar tidak ngantuk dan tetap semangat, karena sudah diberikan motivasi yang luar biasa dari Pak Dr. Mutofar. Saya minta untuk dibuka videonya. Bapak Ibu yang terhormat, untuk bisa semuanya dibuka videonya untuk diambil dokumentasi. Sekali lagi, yang terhormat, guru inklusi ABK non-PNS bisa membuka videonya untuk kita ambil dokumentasi. Semuanya wajahnya dihadapkan di kamera laptop atau HP-nya masing-masing. Bapak Ibu, mohon maaf.
Ya, nanti kalau saya ngomong zakat, jenengan jawabnya jadi gaya hidup. Kalau saya ngomong infak, jenengan jawab semudah update status. Kalau saya ngomong guru inklusi ABK non PNS bisa lebih baik. Oke, Bapak Ibu, biar semangat. 1, 2, 3. Zakat jadi gaya hidup. Infak mudah update status. Guru ABK inklusi non PNS bisa lebih baik. Yes. Sekali lagi tangannya di atas, Bapak Ibu. Kita ambil dokumentasi. 1, 2, 3. Zakat jadi gaya hidup. Infak mudah update status. Inklusi non PNS bisa lebih baik. Yes. Isinya untuk acara yang terakhir penutup berdoa sampaikan oleh yang kolik pada beliau sudah sempat kami Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ya rabbana sabaquna bil iman wa taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rahim dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a rabbi ja'alna muqimis sholati wa min rabbana wa taqabbal du'a Allahumma ja'alna awladana wa ahlana wa dhurriyyatana wa talamidina min ibadikas sholihin min ibadikal falihin minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi asy-syafi'il musyaffa' asy-syafi'il musyaffa' asy-syafi'il musyaffa' wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih kepada yang terhormat Ustadz Abdul Kholik. Untuk informasi kami sampaikan kepada Bapak Ibu guru inklusi ABK non PNS untuk insentif. Insya Allah sebagian sudah ditransfer di rekening masing-masing, insya Allah sudah masuk dan sebagian lagi masih dalam proses. Harapan kami dari Basnas Kabupaten Gresik untuk nomor rekening yang sampai hari ini bukan nomor rekening Bank Jatim, harapan di tahun berikutnya untuk bisa segera mengurus rekening Bank Jatim supaya mempermudah untuk transfernya. Sekali lagi mohon Bapak Ibu guru yang sampai hari ini nomor rekeningnya bukan Bank Jatim, supaya di tahun berikutnya supaya segera untuk membuka rekening Bank Jatim untuk mempermudah kita mentransfer. Itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya apabila kami dalam memberikan materi, dalam memberikan sambutan ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami mewakili segenap keluarga besar Basnas Kabupaten Gresik mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan. Lagu nih Pak, lagu nih. Nggih. Pak Hanif. Ini, Dek.